فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sudah kita ambil tentang dhammah sebagai tanda rafa dan sudah selesai, dan insyaallah kita akan beranjak kepada tanda cadangan atau gantian dari dhammah. Jadi ini masih akan membahas tentang alamatur rafa, tanda rafa, tapi yang tanda yang gantian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala niyabatul wawi anid dhammati. Gantian atau penggantian wawu dari dhammah. Jadi wawu sebagai pengganti dan dhammah sebagai yang diganti. Jadi ini termasuk idhafatu al-fi'il ilal fa'il, niyabatul wawi. Wawu sebagai fa'ilnya karena dia yang mengganti. Mafhum? Niyabatul wawi anid dhammati. Ini adalah idhafatul fi'il ilal fa'il. Karena yang menjadi pengganti adalah wawu. Jadi penggantian wawu dari dhammah. Wawu itu mengganti dhammah gitu. Jadi masih seputar tanda rafa. Bahwasanya rafa memiliki beberapa tanda. Tanda yang pertama adalah tanda inti, yaitu dhammah. Dhammah menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang masih murni, belum bersambung dengan sambungan-sambungannya. Kemudian tanda rafa berikutnya yaitu mulai tanda gantian, karena yang asal adalah dhammah. Kemudian pengganti dhammah ada wawu yang pertama. Adapun didahulukan wawu dari tanda-tanda yang lain karena dhammah itu kalau dipanjangkan, di isba namanya, maka akan muncul darinya huruf wawu. Dhammah itu kalau dibaca panjang maka akan muncul huruf wawu. Seperti dhammah, semua dhammah kalau dipanjangkan maka bunyinya wawu, akan muncul tulisan huruf wawu. Seperti abuka itu kenapa sebenarnya ada wawu di situ? Karena dhammahnya dipanjangkan, abu. Kalau kasroh dipanjangkan muncul huruf ya, abi. Kalau fathah muncul huruf alif, aba. Itu namanya isba. Isba adalah memanjangkan harokat. Jadi kalau fathah dipanjangkan muncul alif. Kalau dhammah dipanjangkan muncul wawu. Kalau kasroh dipanjangkan muncul ya. Karena itu di sini diawali wawu, karena wawu adalah sesuatu yang paling dekat dengan dhammah. Sesuatu yang paling dekat dengan dhammah. Ini hanya sebagai alasan yang dicari-cari oleh para nuhah, kenapa didahulukan wawu dari alif, kenapa kau enggak alif dulu.
Kenapa enggak nun dulu? Nah, ini sebenarnya hanyalah masalah-masalah yang sepele. Qala wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun wawu maka dia itu menjadi tanda bagi rafa itu hanya pada dua tempat saja. Fi jam'il mudzakkari as-salimi, pada jamak mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsah, dan pada isim yang 5. Ini sebuah sebutan bagi 5 isim yang nanti rafa'nya itu pakai wawu. Jadi dalam bahasa Arab ada 5 isim, dia itu memiliki i'rab khusus. Rafa'nya pakai wawu, nasabnya pakai alif, dan jernya pakai ya. Itulah disebut sebagai asmaul khamsah. Paham? Ini bagi yang pemula. Jadi dalam bahasa Arab ada 5 kata atau 5 isim. Dia memiliki i'rab khusus, memiliki tanda i'rab khusus lain daripada yang lain. Maka disebut dengan al-asmaul khamsah, isim yang 5, karena mereka 5 isim itu memiliki tanda khusus. Maka dikhususkan dengan penyebutan yaitu al-asmaul khamsah. Karena memiliki kebiasaan yang berbeda dari teman-temannya. Padahal isim itu ya mufrad juga. Dia juga termasuk isim mufrad. Tapi karena memiliki kelainan sehingga disebut dengan sebutan khusus yaitu al-asmaul khamsah. Apa saja asmaul khamsah itu? Wahia, hiya, kembali ke al-asma karena itu muannats. Asmaul khamsah itu adalah abuka. Sebenarnya yang menjadi asmaul khamsah itu bukan semuanya, tapi cuma abunya saja. Ka di situ karena ada syarat harus mudhof, maka diikutkan. Paham? Yang menjadi asmaul khamsah itu sebenarnya itu cuma abunya tok, karena di situ 2 kata itu. Abu sama ka. Abu mudhof, ka mudhof ilaih. Jadi itu 2 kata. Yang menjadi asmaul khamsah itu sebenarnya yang depan saja, cuma abun tok. Artinya bapak. Ini bagi yang pemula mungkin. Jadi jangan salah paham. Asmaul khamsah itu bukan abuka itu semuanya, bukan. Karena itu sebenarnya 2 kata. Abun, kemudian mudhof kepada domir ka. Domir anta, domir jar ini. Abuka wa hiya abuka wa akhuka. Ini juga sama, yang menjadi asmaul khamsah cuma akhun nyanto, artinya saudara, laki-laki. Akhuka, saudaramu. Jadi yang menjadi asmaul khamsah cuma akhun nyanto. Hanya saja di sini disebutkan sama ka-nya sama mudhof ilaihnya karena memang nanti untuk asmaul khamsah dia di-i'rab dengan i'rab khusus, i'rab kelainan tadi itu harus salah satu syaratnya harus mudhof. Wa hamuki. Yang ketiga adalah hamuki. Hamu artinya kerabat suami. Makanya domirnya pakai ki. Karena kerabat suamimu. Kerabat suamimu. Berarti yang mu di sini adalah wanita karena dia istri. Paham? Hamuki, kenapa kok semuanya pakai ka, kok ini pakai ki, pakai perempuan? Karena yang diajak mukhatabnya ini adalah wanita, yaitu istri. Kerabat suamimu. Gitu loh. Kerabat suamimu. Kalau pakai ka, hamuka berarti kerabat istrimu. Paham di sini? Ibu-ibu difahami ini. Kalau kita pakai hamuki berarti mengartikannya harus kerabat suamimu. Karena nggak mungkin laki-laki nikah sama laki-laki. Kalau kerabat suamimu, munya ini juga laki-laki, berarti laki-laki nikah sama laki-laki. Karena hamun ini artinya kerabat suami, baik itu bapaknya atau adiknya. Istilah untuk kerabat suami ini diistilahkan dalam bahasa Arab hamun, kerabat suami. Makanya mudhofnya itu kepada domir perempuan karena yang diajak bicara itu perempuan karena si istri.
Kalau hamuka berarti harus diartikan kerabat istrimu. Memang ada juga ulama yang mengatakan hamun itu juga untuk kerabat istri, ada juga, tapi nanti sebagaimana akan datang itu sedikit. Seringnya hamun itu adalah kerabat suami. Berarti kalau suami diidhofahkan ke mu, berarti munya harus perempuan, karena suami itu nikah dengan perempuan gitu loh. Ini kenapa bacanya itu hamuki, karena mu kamu, ki di situ adalah harus wanita. Karena hamun adalah kerabat laki-laki, kerabat suami. Wafuka, kemudian yang keempat adalah fu, artinya mulut. Kalau di tajrid dari idhofah maka ditambahi mim, famun, artinya mulut. Tapi kalau mudhof maka pakai dihilangkan mimnya, fu, fuhu, fuka, fuha, fu Zaidin, fu Umar, gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi asmaul khamsah itu cuma fu-nya saja ya. Ka di sini cuma contoh. Semua ini ka, ini cuma contoh. Boleh diganti Abu Zaidin boleh, Abu Muslimin boleh, Abu, semua bebas. Ka di sini cuma contoh saja. Makanya yang menjadi asmaul khamsah itu cuma abunya saja, akhunya saja, hamunya saja. Dan juga cuma fu-nya saja. Adapun ka di sini ini cuma contoh, boleh diganti. Fuki boleh, akhuki boleh, abuki boleh, abukum boleh, abuha, abuhuma, abuhum, abu. Itu boleh. Kemudian yang kelima adalah wadhu malin. Ini juga sama, yang menjadi asmaul khamsah itu cuma dhu saja. Malin ini cuma contoh. Boleh diganti yang lain, karena dhu artinya yang memiliki. Dhu artinya yang memiliki. Boleh diganti dhu baitin, pemilik rumah, dhu masjidin. Kalau pemilik masjid enggak ada, karena masjid itu harus wakaf. Dhu madrasatin, pemilik madrasah, dhu maktabin, pemilik kantor, dhu sembarang boleh. Malin di sini cuma contoh. Ini harus paham, karena kadang pemula itu dikiranya semuanya itu asmaul khamsah dikiranya dhu malin. Enggak, dhu-nya saja. Jadi nanti kata-kata ini abun, akhun, hamun, famun, dhu, ini semua adalah termasuk asmaul khamsah yang memiliki i'rab khusus lain dari kata atau isim-isim yang lain. Maka wawu menjadi tanda bagi dhammah, menjadi tanda bagi rafa karena dia mengganti dhammah ini pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Al-asma al-khamsah. Nanti akan dibahas, insyaallah sebagian ulama menambahkan satu lagi yaitu hanun. Jadi asmaus sittah. Jadi jangan bingung ya. Nama asmaul khamsah ini ada yang bilang asmaus sittah juga karena 6 ditambahi dengan hanun. Artinya kelamin. Hanun. Tapi nanti tak jelaskan insyaallah. Qala asy-syarih wafaqahullahu taala aqulu, saya katakan lamma anha itu menyelesaikan. Anha menyelesaikan. Kalau intaha selesai. Intaha selesai. Kalau anha menyelesaikan. Ketika musannif penulis yaitu Imam Ibnu Ajurrum menyelesaikan al-kalama pembahasan alat dhammah tentang masalah dhammah, akhadha yatakallamu, beliau memulai. Akhadha itu mengambil, maksudnya memulai. Berbicara yatakallamu ala ma yanubu anha. Memulai membicarakan apa-apa yang mengganti dari dhammah. Mulai membahas pengganti-pengganti dhammah. Jadi setelah selesai membahas dhammah, sekarang giliran bahas pengganti-pengganti dhammah.
Muqaddiman, bacanya itu muqaddiman. Al-wawa sebagai maf'ul bih dari muqaddiman. Muqaddiman al-wawa ala ghairiha. Beliau mendahulukan wawu daripada selainnya. Karena ada beberapa kemarin gantian dhammah, ada wawu, ada alif, ada nun itu. Tapi di sini didahulukan oleh beliau dengan wawu. Tadi alasannya sudah saya sebutkan karena wawu itu adalah sesuatu yang paling dekat atau huruf yang paling dekat dengan dhammah. Karena dhammah itu kalau dipanjangkan pasti beranak menjadi wawu. Yatawalladu minha al-waw. Jadi wawu didahulukan daripada yang lain. Cadangan nomor 1 gitu loh. Fadzakara annaha, maka beliau menyebutkan annaha, ha kembali kepada wawu. Bahwasanya wawu itu takunu alamatan, menjadi tanda ala raf'il kalimah, bagi rafa'nya suatu kata fi maudhi'aini, pada 2 tempat saja. Jadi wawu menjadi tanda bagi rafa' karena mengganti dhammah ini pada 2 tempat saja. Ahaduhuma jam'ul mudzakkari as-salimu. Yang pertama dari keduanya adalah jamak mudzakkar salim. Ingat, salim adalah na'at ke jamak, bukan ke mudzakkar. Karena yang disifati dengan selamat adalah jamaknya, bukan tadkirnya. Wahwa, apa sekarang definisinya jamak mudzakkar salim? Tolong diperhatikan ini karena ini cukup agak sedikit jelimet. Definisi jamak mudzakkar salim itu apa? Kalau arti secara bahasa ya jamak kumpulan laki-laki yang pengumpulannya itu dengan cara selamat, enggak merubah, enggak merusak katanya. Itu arti bebasnya seperti itu. Jamak mudzakkar salim, terjemahan bebasnya adalah kumpulan kata laki-laki yang selamat. Selamat itu maksudnya enggak ngerusak mufradnya. Salim itu maksudnya enggak ngerusak mufradnya. Muhammadun jadi Muhammaduna, enggak rusak. Enggak sebagaimana jamak taksir. Wa huwa kullu ismin dalla ala aktsaro. Setiap isim yang menunjukkan lebih banyak min itsnaini, dari 2 isim mudzakkar. Ini mengeluarkan jamak muannats salim, karena jamak muannats salim bisa menunjukkan laki-laki dan bisa menunjukkan perempuan. Kalau jamak mudzakkar salim harus laki-laki, perempuan enggak boleh di jamak mudzakkar salim. Fatimatun, Fatimatuna enggak boleh. Atau Hindun, Hinduna enggak boleh. Ya, jamak mudzakkar ini khusus laki-laki. Lain dengan jamak muannas kemarin, jamak muannas salim bisa juga untuk kata mudzakkar. Tapi kalau jamak mudzakkar salim enggak bisa untuk kata perempuan. Makanya dikatakan ala aksaro, lebih dari 2 kata mudzakkar. Itsnaini, itsnaini mudzakkar. Karena kalau muannas pasti itsnataini. Paham? Jamak mudzakkar salim adalah setiap isim yang menunjukkan makna lebih dari 2 kata mudzakkar biziyadatin, dengan sebab tambahan, yaitu tambahannya khusus, yaitu berupa wawu dan nun atau ya dan nun. Jadi penunjukan kata itu lebih banyak dari 1 itu karena sebab ditambahi, bukan karena dari asli peletakannya. Ini untuk mengeluarkan seperti kaum. Kaumun artinya itu banyak orang. Kaum, satu kaum artinya kan banyak orang. Ono akeh wong, enggak mungkin 1 orang dikatakan kaum. Tapi kaum ini bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia itu enggak penunjukan lebih dari 2-nya itu karena bawaan, bukan karena tambahan. Paham? Biziyadatin penunjukan makna lebih dari 2-nya itu gara-gara ditambahi. Ini untuk mengeluarkan seperti kaum. Karena kaum itu menunjukkan lebih dari 2 orang, tapi enggak karena ditambahi, karena pembawaan artinya memang. Karena itu ba di sini adalah ba sababiyah, dengan sebab adanya tambahan pada akhirannya.
Jadi penunjukan lebih dari 2 itu adalah karena ditambahi, bukan karena bawaan. Aslinya kata itu menunjukkan 1, tapi karena ditambahi dengan wawu dan nun atau ya dan nun, maka jadi maknanya lebih dari 2. Seperti Muhammadun atau seperti alimun, maknanya 1. Ketika ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun, jadi alimuna atau alimina, maka maknanya menjadi lebih dari 2 orang. Alimun 1 orang yang mengetahui, kalau alimuna banyak orang yang mengetahui. Lah, kata-kata banyak itu diambil dari tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Itulah jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim itu adalah sebuah kata yang menunjukkan makna lebih dari 2 orang laki-laki. Penunjukan lebihnya tadi disebabkan atau gara-gara ditambahi pada akhirannya, yaitu dengan tambahan yang khusus. Yaitu tambahannya apa tadi? Wawu dan nun pada kondisi rafa, dan ya dan nun ketika nasab atau ketika jer. Makanya di sini nggak disebutkan. Kalau dalam tarif-tarif, dalam definisi-definisi yang lain, ulama bilang adalah jamak yang ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun. Tapi ini Syekh Ahmad bin Thabit memilih yang lebih ringkas, yaitu dengan suatu tambahan di akhirannya. Bagaimana dengan jamak taksir? Kenapa nggak masuk dalam definisi ini? Karena jamak taksir juga dia itu penunjukan banyaknya itu bukan dengan tambahan, tapi dengan merusak. Dengan merusak, karena ya ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang dirubah. Kalau jamak mudzakkar salim enggak, jamak mudzakkar salim itu satu kata laki-laki terus ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun, sudah beres. Jadi sudah. Itu. Perhatikan. Jadi biziyadatin fi akhir ini adalah sababiyah. Penunjukan lebih dari 2-nya itu adalah sebab atau gara-gara ditambahi pada akhirannya, yaitu ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun. Ini juga mengeluarkan jamak taksir, karena jamak taksir penunjukan kepada lebih dari 2, dia itu bukan dengan tambahan tok, tapi dengan dirusak. Solihun atau solihin, ini solihin ini adalah badal dari ismin. Solihin lit tajridi, dia itu layak atau bisa disendirikan, tajrid, jarroda yujarridu, dipisahkan. An hadhihi ziyadah, dari tambahan tadi. Jadi harus tambahan, yang namanya tambahan itu harus bisa dicoplok, harus bisa dilepas. Lit tajrid ini maksudnya dilepas. Kalau nggak bisa dilepas berarti bukan tambahan berarti. Jadi harus bisa dilepas dari tambahan tadi. Ini untuk mengeluarkan seperti isruna. Isruna ini walaupun dia pakai ada tambahan wawu dan nun, atau walaupun dia itu secara nampak seperti jamak mudzakkar salim, tapi dia itu nggak bisa dilepas itu wawu nunnya. Kalau dilepas maknanya rusak. Kalau dilepas maknanya rusak. Makanya seperti isruna, arbauna, situna, hitungan-hitungan itu dia itu disebut dengan mulhaq, diikutkan dengan jamak mudzakkar salim karena i'rabnya itu sama persis walaupun bukan jamak mudzakkar salim. Nanti diingat, ada beberapa kata yang dia itu bukan jamak mudzakkar salim tapi di-i'rab persis seperti i'rabnya jamak mudzakkar salim. Rofaknya juga sama, nasabnya juga sama, jernya juga sama. Itu namanya mulhaq, diikutkan. Maka syaratnya jamak mudzakkar salim itu harus bisa dilepas tambahannya tadi. Ini untuk mengeluarkan seperti tadi isruna dan juga seperti Muhammaduna, jamak mudzakkar salim tapi diniatkan untuk nama satu orang. Ada satu orang tapi dinamai pakai jamak mudzakkar salim, muslimun gitu, atau nama orang muslimin.
Maka ini bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia enggak menunjukkan lebih dari dua dan enggak bisa dilepas itu. Karena kalau dilepas ngerusak namanya. Gitu. Mafhum ini? Syaratnya jamak mudzakkar salim dia itu harus wawu dan nun atau ya dan nunnya itu tambahan. Dalam artian harus bisa dilepas. Sholihun litajrid. Layak dia itu masih tetap soleh, masih utuh, masih betul, masih tidak rusak ketika dilepas dari tambahan tadi, gitu loh. Kemudian wa atfi mithlihi alaihi, atfi ataf ke tajrid. Atfi ataf ke tajrid. Berarti harus diniatkan mengulang amil. Berarti sholihin li atfi mithlihi alaihi. Perhatikan. Dan dia juga harus layak untuk diatafkan, dijumlahkan barang yang sama dengan dia kepada dia. Maksudnya sebelum dijamak, kalau Muhammaduna itu berarti isinya harus Muhammad dan Muhammad dan Muhammad. Gitu loh. Kalau seandainya isinya itu Muhammad dan Muhammad dan Ali, nggak boleh. Makanya harus sholihin li'at fi mithli alaihi, harus bisa dipecah jadi lebih dari dua, terus diatofkan dan bunyi atofnya itu harus sama semua, gitu loh maksudnya. Ini sebenarnya ta'rif ini pinjaman dari mutsanna. Nanti kalau kita bahas mutsanna insyaallah lebih jelas lagi. Paham makna ataf fi mithlihi alaihi? Ataf artinya penggabungan. Jadi jamak mudzakkar salim itu harus bisa dipecah, terus bunyinya semuanya sama. Berarti kalau Muhammaduna berarti harus isinya itu harus Muhammad dan Muhammad dan Muhammad. Kalau seandainya ada satu di situ Ali, nggak boleh. Berarti itu bukan ataf yang semisalnya, berarti ada ataf yang lain, berarti ada ataf isim lain. Bukan kata yang semisalnya. Ini penjelasan ini nanti tolong diulangi lagi. Dicermati lagi karena ini cukup jelimet. Ini sebenarnya definisi dalam masalah mutsanna. Seperti mutsanna itu ada istilah seperti al-qamaroni, 2 bulan. Tapi maksudnya itu bukan 2 bulan. Yang dimaksud itu 1 matahari. Maka kata al-qamaroni ini bukan mutsanna. Karena yang dimaksud satunya itu matahari, karena bulan cuma 1. Atau orang juga mengatakan al-qamaroni itu satunya bulan, satunya wajah seseorang. Demikian kata para nuhah. Al-qamaron itu adalah 1 bulan dan satunya adalah wajah seseorang yang diserupakan dengan bulan. Maka seperti itu nggak bisa dikatakan mutsanna. Demikian juga Muhammadun atau solihun, orang-orang soleh atau 3 orang soleh. Ternyata di situ 1, ada 1 nggak namanya soleh, nggak boleh. Misalnya jaa as-solihuna, telah datang 3 atau 4 soleh. Ternyata satunya namanya Muhammad, hanya saja dia diikutkan dengan nama soleh karena mungkin orangnya sama-sama soleh. Ini nggak boleh. Lambo ulama nggawe definisi repot ngono kok. Ya terpaksa kita jelaskan. Padahal sebenarnya gampang, jamak mudzakkar salim itu ya jamak yang pakai wawu dan nun, ya dan nun, wis gitu saja. Cuma karena ini tuntutan nanti sampai jelaskan, harus paham ini. Paham? Wa'at fi mithlihi alaihi, dan harus soleh, harus layak juga untuk diatofkan semisalnya kepada yang semisal juga. Maksudnya harus ketika dipisah itu harus bunyinya sama semua. Kalau solihun berarti harus soleh tambah soleh tambah soleh. Kalau Zaidun berarti harus Zaidun tambah Zaid gitu. Itu namanya ataf yang semisalnya. Kalau ada Zaid tambah Ali tambah Muhammad, berarti itu atafnya enggak ataf yang satu enggak serupa, bukan ataf mithal berarti. Nanti kalau enggak paham ditanya lagi kepada yang paham. Qala nahwu jaa Zaiduna, contohnya adalah jaa Zaiduna, telah datang 3 Zaid. Di sini alif lam adalah lit ta'rif,
Padahal Zaid itu sendiri sudah ma'rifah karena dia alam. Tapi kenapa bisa dikasih alif lam? Karena setiap jamak mudzakkar salim dan setiap musanna itu diniatkan untuk dinakirohkan. Maka Zaidun ketika mufrad itu ma'rifah, tapi ketika Zaiduna itu dihukumi nakiroh. Walaupun alam. Karena syaratnya jamak mudzakkar salim dan syaratnya musanna itu harus diniatkan nakiroh. Makanya boleh dikasih alif lam. Jadi jangan heran kalau satu tok nggak boleh, ja'az Zaidun atau ja'az Zaidu, nggak boleh. Karena Zaid itu sudah nama, nggak boleh dikasih alif lam. Tapi ketika jamak boleh karena diniatkan nakiroh. Ini alasannya kenapa boleh pakai alif lam. Ja'az Zaiduna, telah datang 3 Zaid atau 4 Zaid. Wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, farihal mukhallafuna, telah bergembira orang-orang yang mereka itu ditinggal dari perang, para munafikin. Al mukhallafun, mereka itu ditinggal. Atau diartikan mukhallaf ini artinya ditangguhkan untuk dimaafkan, sebagaimana kisahnya Ka'ab bin Malik. Yang lain ditangguhkan untuk dimaafkan. Wa ala salasatil ladzina khulifu, tapi itu yang bagi kaum muslimin ataupun ini farihal mukhallafun, yang bergembira dengan karena enggak ikut perang, ini adalah munafikin. Farihal mukhallafun, telah bergembira kaum munafikin yang mereka itu ditinggal perang, enggak ikut perang. Fakulun, maka masing-masing minaz zaiduna wal mukhallafuna, dari zaidun dan mukhallafun, jam'u mudzakkarin salimun, semuanya adalah jamak mudzakkar salim. Dan rofaknya pakai wawu. Terbukti ketika nanti nasab wawunya hilang. Ketika jer wawunya hilang. Maka itu sebagai dalil bahwasanya rofaknya pakai wawu. Terbukti ketika nanti nasab atau jer wawunya ganti ya. Loh, berarti wawu itu adalah tanda rofak. Nah, buktinya ketika nasab dan jer wawunya hilang, rofaknya hilang, gitu loh. Li'annahu ismun dalla ala aktsara min ithnain, karena Zaidun dan mukhallafun adalah isim yang menunjukkan lebih dari 2 laki-laki. Bisa babi ziyadatin fi akhirih, yaitu dengan sebab tambahan pada akhirannya. Wa yal wawu wan nun fil fi hadainil mitsalain, pada 2 contoh ini karena dalam keadaan rafa maka pakai wawu dan nun. Wal ya wan nun, dan tambahan itu berupa ya dan nun kalau nasab dan jer. Fi nahwi ra'aitu zaidina wa marartu bizaidina. Itu bedanya sama musanna. Kalau musanna itu nunnya di fathah, kalau nunnya di kasroh kalau musanna. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya di fathah. Ini jadi kalau ada membaca ini bagi pemula zaidin atau dibaca zaidain atau zaidin. Nanti kalau jamak mudzakkar salim maka nunnya di fathah. Kalau musanna nunnya di kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum yaknya di kasroh. Kalau musanna sebelum yaknya di fathah. Muhammadaini sama Muhammadina. Itu. Paham bagi pemula? Bedanya musanna dengan jamak mudzakkar salim secara bentuk. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya di fathah, sebelum yaknya di kasroh. Kalau musanna kebalikannya, nunnya di kasroh, sebelum yaknya di fathah. Walaupun ada juga lughah yang membaca jamak mudzakkar salim itu nunnya di kasroh, zaidini ada. Wasalihun litajridi ay at-tafriqi, dan juga layak atau bisa dipisah, bisa dilepas. Fatakulu zaidun wa zaidun wa zaidun, lo bisa zaidin itu komposisinya zaid tambah zaid tambah zaid, bisa dilepas. Atau wa mukhallafun wa mukhallafun wa mukhallafun, bisa dilepas. 1 orang tertinggal tambah 1 orang tertinggal tambah 1 orang tertinggal, bisa. Wa salihun li'atfi mithlihi alai, dan bisa diatofkan yang semisalnya. Seperti contoh tadi zaidun wa zaidun lagi atof zaid ke zaid. Kalau seandainya satunya ada yang enggak sama, zaid wa Umar
wa Zaid, enggak boleh. Itu bukan jamak mudzakkar salim berarti. Tapi mulhaq nanti kalau memang diniatkan ternyata dari Zaidun ternyata ada yang namanya Muhammad cuma dipaksa ngikut Zaid. Enggak boleh. Atau solihun karena memang orangnya baik itu enggak boleh. Harus komposisinya harus soleh tambah soleh tambah soleh. Zaid tambah Zaid tambah Zaid. Ini namanya makna atau arti dari solihun li'at fi mithli, harus bisa atofnya itu harus sama bunyinya. Atofnya harus sama bunyinya. Kalau atofnya itu beda bunyi, soleh sama Zaid sama Muhammad nggak boleh. Itu jamak mudzakkar salim itu berarti kalau Zaidun isinya Zaid, 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 Muhammadun, Muhammad, 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 solihun, soleh, soleh, soleh gitu. Waktunya sudah habis. Qala faqulun minaz zaiduna wal mukhallafuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi al wawu niyabatan anid dhammah. Semua itu tadi adalah fa'il marfu' tanda rafa'nya dengan wawu. Buktinya apa? Ketika nasab dan jar wawunya hilang ganti ya, berarti itulah tandanya. Berarti wawu itu sebagai tanda rafa'. Buktinya ketika rafa'nya hilang, wawunya juga hilang. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad, dan nun itu cuma sebagai gantian dari tanwin ketika mufradnya. Karena nggak mungkin dikasih tanwin betulan Zaidu pakai tanwin, nggak bisa. Tanwin nggak bisa ketemu huruf mati. Makanya dikasih nun, dibunyikan nunnya. Kan tanwin itu kan sebenarnya kan nun aslinya. Lah ketika nggak bisa dipakai double harokat, ya dibalikkan aslinya lagi bentuk nun gitu. Makanya nun ini hilang ketika nanti mudhof Zaidu, ketika solihu qaumin mudhof ilaih, maka nunnya hilang karena mudhof enggak boleh ditanwin. Wasumya hadzal jam'u saliman, dan jamaknya dinamakan sebagai jamak salim selamat li salamati mufradihi minat taksir, karena selamatnya bentuk mufradnya dari perubahan atau dari perusakan. Wis, waktunya sudah habis. Karena cepat sekali kalau jam 2 itu setengah jam sudah mau asar. Ya wis, sabar sedikit-sedikit yang penting paham. Sedikit-sedikit yang penting paham. Kalau ada yang enggak paham bisa ditanyakan kepada ibu-ibu yang lain atau bisa ditulis dan ditanyakan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.